revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan, tingkatkan moral dan keilmuan. Modul ajar sama, cuma bedanya tadi dihilangkan si langkah media pembelajarannya, jadi lebih sederhana ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan baik RPP atau modul ajar? Yang perlunya itu yang pertama, itu yang paling penting adalah keselarasan antar komponen yang Bapak Ibu buat. Jadi kira-kira tujuannya, kompetensi yang ingin dicapainya dengan langkah-langkahnya sudah tercapai belum? Kemudian assessmentnya sudah selaras dengan apa yang akan kita lihat, yaitu tujuan pembelajaran. Itu kalau RPP, kalau medianya kalau modul ajar ditambahin, medianya sudah nyambung nggak sama strategi dan tujuan pembelajaran. Kemudian lihat kembali, apakah RPP dan modul ajar yang Bapak Ibu buat itu harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang ada di standar proses dan prinsip penilaian di standar penilaian. Kemudian lihat kembali apakah sudah mengakomodir pembelajaran terdiferensiasi enggak. Karena salah satu yang kita tekankan itu adalah berpusat pada peserta didik, yang berarti harus dilihat apakah sudah terlihat belum pembelajaran terdiferensiasinya. Misalkan dari asesmen awal, apakah sudah ada pemetaan hasil asesmen awal, kemudian dari hasil asesmen awal itu ada rencana tindak lanjut untuk strategi pembelajarannya seperti apa. Kemudian misalkan udah ada asesmen formatif, dari asesmen formatif itu ada rencana tindak lanjut untuk perbaikannya seperti apa. Itu kan ada prinsip-prinsip ya. Kemudian ini RPP dan modul ajar menggunakan bahasa sederhana, lugas, mudah dipahami dan tidak multitafsir. Ini mungkin dari cara bahasanya aja. Kemudian tadi esensial, jadi Bapak Ibu menuliskannya benar-benar esensial untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ini adalah prinsip pembelajaran di standar proses. Standar proses itu ada prinsip pembelajaran itu bagaimana strategi pembelajaran yang diajarkan Bapak Ibu itu sudah interaktif enggak, inspiratif, menyenangkan, menantang. Ini mungkin nanti lebih mendalam oleh Pak Zul mungkin ya. Kemudian ini juga prinsip asesmen juga bagaimana objektif atau edukatif, nanti mungkin lebih mendalamnya. Ini juga yang penting ya Bapak Ibu, ini keamanan konten. Saya terlalu cepat-cepat. Nah, ini adalah keamanan konten. Kira-kira nih, coba lihat kembali, RPP atau modul ajar Bapak Ibu harus bebas dari kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kekerasan atau enggak penghinaan, kemudian suku, ras, agama atau kelompok tertentu yang tidak sesuai konteks atau kebutuhan materi ya. Kemudian bebas dari nama, simbol, logo, bendera, slogan, seragam, foto atau objek yang tidak yang mendukung kelompok tertentu gitu ya. Kelompok tertentu di sini yang memang radikalisme ya, yang kayak gitu lah pokoknya. Kemudian apakah RPP atau modul ajar ini bebas dari pornografi, kemudian bebas dari diskriminasi, perundungan dan lain-lain. Terus lihat kembali Bapak Ibu, kalau misalkan di modul ajar Bapak Ibu ada media pembelajaran, medianya misalkan ada, cek kembali apakah ada medianya atau video, ada unsur promosi, iklan, itu juga perlu dilihat ya, seperti itu. Ini adalah keamanannya. Kemudian nah ini contohnya ini contoh RPP.
tidak ada format baku, jadi tidak harus format baku. Makanya nanti Bapak Ibu di di komponen D itu tidak disarankan untuk misalkan ada fase A, B, C, D, E, F sama formatnya, tidak, karena mungkin memberikan kesan supaya bahwa tidak ada format baku dalam merencanakan pembelajaran. Kemudian jelas, mudah dipahami, kemudian sederhana. Di mana sederhana ini adalah masukkan hal-hal pokok yang esensial untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi acuannya adalah untuk ketercapaian tujuan pembelajarannya. Jadi clear, jelas gitu. Lihat apakah yang dibuat Bapak Ibu itu sudah esensial atau belum. Nah, Bapak Ibu kan sekarang ada tambahan ya. Jadi bagaimana supaya kemarin membuat RPP aja, yang sekarang ada modul ajarnya, karena mungkin memberikan informasi ke guru bahwa perencanaan pembelajaran itu boleh loh RPP, boleh juga modul ajar. Nah, apa yang membedakan ini Bapak Ibu? Jadi kalau seandainya di komponen minimumnya, jadi Bapak Ibu nanti untuk modul ajar itu ada 4 ya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajarannya, yang ambil tujuan pembelajaran itu yang di ATP yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu merupakan tahapan-tahapan belajar. Jadi coba cek kembali di langkah pembelajaran yang Ibu buat itu, apakah itu merupakan tahapan-tahapan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Kemudian asesmennya, bagaimana asesmen pembelajaran? Coba cek. Yang pertama asesmen formatif, kira-kira sudah bisa memetakan kesiapan belajar peserta didik enggak? Kemudian apakah asesmen formatif juga bisa sudah di dalam yang Bapak Ibu buat itu sudah menjadikan bahan perbaikan untuk proses belajar enggak gitu. Kemudian asesmen sumatif, kira-kira asesmen ini bisa melihat enggak seberapa di manakah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Kemudian yang keempat itu yang adalah yang membedakan dengan RPP, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini Bapak Ibu boleh komponennya terpisah atau masuk di langkah pembelajaran. Jadi langsung blend di di langkah pembelajaran. Apa aja? Boleh loh pakai buku teks kira-kira. Kemudian bisa lembar kerja, video, kemudian situs web, tapi ini harus dicek kembali. Kalau Bapak Ibu mengambil link video atau link web itu yang benar-benar valid ya Bapak Ibu, yang bukan komersial. Karena ini kan Bapak Ibu buat ini mewakili Kemendikbud gitu ya. Lah ini mengolah rasa tadi kenapa pakai serta? Rasa. Udah Bapak tarik aja dulu gerak itu tuh untuk mengikat. Kalau Gerak dalam tari dibutuhkan untuk gerak dalam tari. nanti depan. Iya. Tapi tetap diulang lagi. Gerak dalam tari dibutuhkan untuk melatih Melatih itu apa bedanya kalau gitu gerak dalam tari? Karena kalau cuma melatih motorik itu juga bisa bedanya gini, gerak dalam tarinya nggak usah. Gerak dalam tari dibutuhkan, ini unsur utama tari adalah gerak dalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, baik. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Yogi Anggraika selaku PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
Yang terhormat Bapak Zulfikri selaku kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Yang kami hormati Bapak Atep Kardiansyah selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja Perencanaan Informasi dan Komunikasi. Yang kami hormati Bapak Muhammad Heruiman Wibowo selaku Ketua Tim Kerja Pembelajaran. Yang kami hormati Ibu Norofika Ayusinta Amalia selaku Tim Kerja Kurikulum, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu undangan baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan pada hari ini Jumat 31 Mei 2024 kita dapat hadir dalam acara penutupan uji keterbacaan panduan pendidikan perubahan iklim, penyusunan panduan literasi finansial dan pendidikan kesehatan, penyelarasan dokumen capaian pembelajaran dalam panduan mata pelajaran, identifikasi kebutuhan perangkat ajar, PPP sederhana dan modul ajar pada isu prioritas, penyusunan draft antarmuka modul registrasi beserta laman sistem informasi pusat kurikulum dan pembelajaran, serta analisis data dan tindak lanjut hasil lokakarya peningkatan kapasitas pengembangan kurikulum provinsi dan kabupaten kota tahap 1 yang diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara penutupan kegiatan hari ini. Yang pertama, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional bagi Ibu Negeri. Yang kedua, penyampaian laporan kegiatan oleh tim kerja kurikulum dan ketua tim kerja pembelajaran. Yang ketiga, pengarahan umum sekaligus penutupan kegiatan secara resmi oleh kuasa pengguna anggaran pusat kurikulum dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembacaan doa dan penutup. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional bagi Ibu Negeri yang akan dipanggil oleh Ibu Ataya Fairuz Salma. Kepada Ibu Ataya Fairuz Salma, kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Terima kasih kepada Ibu Adaya Fairusama yang telah memandu untuk menyanyikan lagu wajib nasional bagi penduduk. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan oleh Ibu Nurofika Ayu Sinta Amalia selaku tim kerja kurikulum.